Hai kawan, aku punya pembahasan yang menarik nih. Pembahasan ini mengenai menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Pengertian dan ciri-ciri remaja. Masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Seseorang psikolog asal Prancis bernama Alfred Binet mengemukakan bahwa kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak baru sempurna ketika seseorang berumur lebih kurang 12 tahun. Kesanggupan untuk mengambil kesimpulan yang abstrak dari fakta yang ada kira-kira mulai umur 14 tahun. Karena itu, pada usia 14 tahun ke atas, remaja seringkali menolak hal yang menurutnya kurang masuk akal dan kadangkala menyebabkan mereka itu menolak apa yang dulu diterimanya. Jadi, seorang remaja itu mulai usia dari 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Ciri-ciri remaja. 1. Suka membantah atau menentang, atau menolak, atau berontak. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Yang kelima, banyak kemauannya. Yang keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Yang ketujuh, masa mencari jati diri. Yang kedelapan, selalu ingin dituruti keinginannya. Yang kesembilan, suka menggebu-gebu atau kurang hati-hati. Yang kesepuluh, cenderung sulit diatur. 11, suka mengkritik. 12, biasanya berpikir spontan. Yang ke-13, penuh semangat. Yang ke-14, kepribadiannya itu agak unik atau ada-ada saja. Adab pergaulan remaja menurut Islam. 1. Menjaga sopan dan santun. 2. Mengerti dan memahami. Ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Yang keempat, lapang dada dan suka membantu. 5. Berlaku jujur dan adil. 6. Berlomba-lomba mencari ilmu. Contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. 1. Minuman keras atau khamar dan judi. Minuman keras atau khamar adalah minuman yang memabukkan, menjadikan si peminumnya tidak terkendali pikiran dan sikapnya. Kemudian judi adalah permainan mengundi nasib atau mengundi keuntungan diri sendiri dan mempunyai maksud menguasai permainan, sehingga menginginkan kemenangan-kemenangan terus-menerus dengan cara-cara yang dilarang oleh agama, yang termasuk judi antara lain judi capciki, togel, remi, judi pertandingan, sambung ayam, dan lain-lainnya. 2. Pergaulan bebas antar lawan jenis atau pacaran, yaitu menjalin hubungan khusus antar lawan jenis. Mungkin ada yang sesama jenis dengan maksud itu bersenang-senang karena hawa nafsu belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. 3. Tawuran, yaitu konflik antar kelompok yang ditandai aksi saling menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Artinya, orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Bagi diri sendiri, pertama, dilabeli sebagai remaja kurang berguna. Kedua, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Ketiga, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan. Yang keempat, menjatuhkan diri sendiri. Yang kelima, dianggap imannya masih lemah. Yang keenam, mempermalukan orang tua dan sekolahnya. Bagi orang lain,
Pertama, tidak bisa kenyamanan bagi orang lain. Yang kedua, kurang disenangi dalam pergaulan. Ketiga, menyedihkan hati orang tua dan keluarga. Yang keempat, tidak mendapat pengakuan dari orang lain. Yang kelima, teman dan tetangga malas mendekatinya. Yang keenam, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain. Yang ketujuh, orang lain ketakutan dipengaruhi. Bagi lingkungan, pertama, membawa nama buruk lingkungan. Kedua, diabaikan dan tidak disukai dalam masyarakat. Yang ketiga, dianggap mencemari lingkungan sekitar. Yang keempat, tidak ada gunanya di masyarakat. Yang kelima, tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya. Yang keenam, dianggap orang yang perlu dibina agar tidak berdampak negatif pada lingkungan. Yang ketujuh, menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama. Cara-cara menghindari perilaku menyimpang. Yang pertama, biru al-walidain atau taat kepada perintah kedua orang tua. Yang kedua, meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aktif kegiatan keremajaan lingkungannya. Yang keempat, mengembangkan potensi diri secara positif. Yang kelima, banyak bergaul dengan teman-teman yang berakhlakul karimah. Hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Pertama, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia. Yang ketiga, hidup lebih tenang dan tentram. Yang keempat, jauh dari kemaksiatan. Yang kelima, dapat kepercayaan yang baik. Yang keenam, patut menjadi teladan di masyarakat. Bagaimana kawan-kawan, bisa dipahami? Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Bye-bye!